bertemu kembali dengan Ibu Ayu. Kali ini kita akan belajar di bab 13 tentang sekolah dan keluarga sebagai tempat melatih disiplin. Tapi sebelum belajar kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari buka Alkitab kita dalam Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Nah, anak-anak, kata taatilah itu merupakan perintah langsung dari Allah kepada kita. Sedangkan kata dalam segala hal artinya tidak ada pengecualian. Artinya kita harus taat semuanya apa yang dikatakan oleh orang tua kita. Selain daripada itu, kita juga harus taat kepada guru-guru kita, peraturan di sekolah, bahkan peraturan pemerintah. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, bentar lagi kami akan belajar, mampukan kami sehingga kami boleh belajar sungguh-sungguh, dan sehingga dalam pelajaran kami boleh semakin pintar di dalam Tuhan, kami boleh membanggakan Tuhan, menjadi anak-anak yang disiplin dan menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa, amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang disiplin. Nah, mari perhatikan mind mapping yang ada di sebelah kiri ini. Hari ini mind mapping tentang disiplin dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama pengertian, yang kedua fungsi, yang ketiga tujuan, yang keempat bentuk, yang kelima adalah sorotan Alkitab. Nah, anak-anak, mari kita masuk pada bagian yang pertama tentang pengertian disiplin. Mari perhatikan pada mind mapping di sebelah samping ibu. Disiplin merupakan sikap taat untuk melakukan aturan, norma, bahkan tata tertib. Nah, anak-anak, seperti yang kita tahu, dalam kehidupan kita tuh memiliki yang namanya tata tertib, bahkan tata tertib di dalam sekolah. Contohnya saja, berangkat di sekolah, siswa wajib berada di sekolah jam 7 pagi. Siswa yang disiplin itu harus datang tepat jam 7 atau sebelum jam 7, bukan lebih dari jam 7. Contoh peraturan di pemerintah adalah 3M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga adalah menjaga jarak. Nah, anak-anak, bagian yang kedua adalah fungsi dari disiplin. Fungsi dari disiplin dibagi menjadi 6. Silakan perhatikan di mind mapping di sebelah ibu. Nah, yang pertama adalah menata kehidupan. Yang kedua, membangun kepribadian. Yang ketiga, melatih kepribadian. Yang keempat, paksaan. Yang kelima, hukuman. Yang keenam adalah lingkungan kondusif. Yang pertama adalah menata kehidupan bersama. Anak-anak, setiap orang, setiap kita harus paham dengan hak dan kewajiban kita. Nah, oleh sebab itu, dengan memahami hak dan kewajiban kita, bukan cuma paham, kita harus melakukannya. Nah, anak-anak, supaya apa? Supaya setiap apa yang kita lakukan, lingkungan kita semuanya menjadi teratur dan tertib, karena kita adalah makhluk sosial yang tidak tinggal sendirian. Yang kedua adalah membangun kepribadian. Anak-anak, kepribadian kita ini dapat dibangun dari sikap kita, tingkah laku kita, bahkan perkataan kita, semuanya tuh dapat dibangun dari lingkungan kita. Lingkungan kita itu apa saja? Itu bisa rumah, itu bisa masyarakat, bahkan bisa lingkungan sekolah. Yang ketiga adalah melatih kepribadian. Anak-anak, membentuk sebuah kepribadian itu tidak butuh waktu yang sedikit, tidak butuh waktu 1 sampai 2 tahun, tapi butuh waktu yang bertahun-tahun. Nah, oleh sebab itu, membangun kepribadian disiplin itu harus dimulai dari sejak kecil. Nah, sedangkan yang keempat adalah unsur paksaan. Anak-anak, faktor yang keempat adalah unsur paksaan. Anak-anak, faktor yang mendorong terjadinya disiplin adalah diri kita sendiri. Kenapa? Seringkali kita saat melakukan peraturan, saat melaksanakan peraturan bukan hanya di rumah, tapi juga di sekolah ataupun di masyarakat, kita merasa terbeban akan semuanya itu. Bahkan seringkali kita juga malas untuk melakukannya. Nah, oleh sebab itu anak-anak perlu ada paksaan untuk memaksa diri sendiri. Untuk apa? Untuk taat dengan peraturan. Bagian 4 adalah unsur paksaan. Artinya apa? Nah, anak-anak, faktor yang mendorong terbentuknya disiplin adalah paksaan dari diri kita sendiri. Nah,
Contohnya pada waktu kita pagi, kita harus sekolah, tapi kita masih males bangun pagi karena masih ngantuk. Itu butuh paksaan dari diri sendiri untuk apa? Untuk kita mau untuk menaati aturan, yaitu supaya datang tepat waktu. Jadi lawan kemalasan itu. Anak-anak, tahukah kita bahwa aturan di Indonesia itu bersifat memaksa? Contohnya saja, saat lalu lintas, saat berkendara, kita harus memakai helm, kita harus membawa SIM. Nah, jika kita tidak membawa surat-surat yang dibutuhkan, tidak memakai alat pelindung diri, maka kita akan kena tilang. Nah, oleh sebab itu, peraturan ini memang memaksa kita supaya melakukan seperti apa yang tertulis dalam aturan. Yang kelima adalah hukuman. Anak-anak, hukuman ini berbicara tentang sanksi. Jadi, karena aturan ini bersifat memaksa, disiplin itu membuat kita harus memaksa diri kita sendiri. Jika kita tidak melakukannya, maka ada sanksi atau ada hukuman yang harus kita terima. Bagian yang terakhir adalah menciptakan lingkungan yang kondusif. Anak-anak, jika kita disiplin mengikuti aturan di sekolah, aturan di rumah, bahkan aturan pemerintah, maka segala sesuatu, maka lingkungan kita semuanya akan berjalan tertib dan berjalan dengan lancar. Kenapa kita berpikir, kenapa sih pemerintah itu harus menggunakan lampu merah di jalan, harus ada rambu lalu lintas? Ya, supaya menghindari kecelakaan. Anak-anak, bagian yang ketiga adalah tujuan dari disiplin. Tujuan dari disiplin dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah sadar, yang kedua adalah menjalankan, yang ketiga adalah mengerti, yang keempat adalah mengendalikan. Yang pertama sadar itu artinya adalah kita sadar akan hak kita dan kita juga sadar akan hak milik orang lain. Yang kedua, tujuan dari disiplin adalah membuat kita mengerti aturan mana yang harus kita lakukan dan dilakukan sebagai kewajiban. Yang ketiga adalah mengerti. Mengerti ini berbicara tentang saat kita melakukan disiplin, tujuannya supaya kita mengerti mana yang baik dan mana yang tidak baik. Sedangkan yang keempat, disiplin tujuannya adalah membuat kita mengendalikan keinginan kita. Jadi kita lebih taat kepada aturan dan tidak mengikuti keinginan kita untuk memberontak dari aturan tersebut. Bagian yang keempat adalah bentuk dari disiplin. Bentuk dari disiplin ini kita bisa terapkan dalam 3 tempat. Yang pertama adalah rumah, yang kedua adalah sekolah, yang ketiga adalah masyarakat. Yang pertama, bentuk disiplin di rumah adalah mau membersihkan tempat tidur sendiri. Yang kedua, kita harus membantu orang tua, peka apa yang dibutuhkan orang tua dan mau membantu pekerjaan rumah. Yang ketiga adalah kita belajar di rumah dan mengerjakan PR tepat waktu.